Shalom saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, apa kabarnya hari ini? Saya harap semua saudara baik, amin. Kembali lagi dalam kesaksian Murtadin terbaru, dan kali ini kita akan menyaksikan sebuah kesaksian yang sangat luar biasa juga, bagaimana Tuhan memanggil dan menyembuhkan segala sakit penyakit saudara kita ini. Oleh karena itulah ia mempercayai bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah yang hebat dan juga menyembuhkan plus melepaskan segala ikatan-ikatan yang terjadi dalam kehidupannya. Bagaimana kesaksiannya? Mari kita sama-sama menyaksikan. Shalom sahabat hidup untuk bersaksi. Salam damai dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya mau bersaksi menceritakan bagaimana saya mengalami kasih dan kuasa dari Tuhan Yesus Kristus di hidup saya. Sebelumnya saya info bahwa saya asalnya dari agama lain. Waktu itu belum percaya Tuhan Yesus, belum mengenal Tuhan. Nah, waktu itu saya banyak masalah ya, sakit penyakit itu karena dosa-dosa saya. Salah satunya karena pergaulan saya yang buruk. Antaranya waktu itu ada banyak dosa kenajisan, judi, dendam, sulit mengampuni ya, akar pahit. Kemudian suka nggak peduli sama orang tua, menelantarkan keluarga dan anak. Kemudian saya pernah juga beberapa kali pergi ke orang pintar ya. Waktu itu diajak sama orang, saya belum tahu kalau ke orang pintar itu bahaya ya, karena kita nanti akan diikat oleh kuasa gelap ya. Waktu itu saya belum tahu kalau ke orang pintar itu bahaya. Nah, karena dosa-dosa itu sering dilakukan berulang-ulang, akibatnya hidup saya itu nggak ada damai, di hati itu nggak ada damai, nggak tenang gitu. Waktu itu saya sempat ada masalah yang bikin saya stres ya. Saya sudah menikah selama 5 tahun, tapi belum dapat anak ya. Padahal saya sudah berobat selama 5 tahun itu kemana-mana ya. Malah istri saya sempat mengalami keguguran 2 kali waktu itu. Nah, waktu itu saya sempat ketemu Romo yang waktu pemberkatan pernikahan saya. Waktu itu Romonya saya ketemu lagi. Nah, dia bilang katanya, coba kamu pergi ziarah ke Yogyakarta, di sana ada namanya Gereja dan Candi Hati Kudus Tuhan Yesus katanya. Coba berdoa di sana, minta pertolongan Tuhan katanya. Nah, saya pergi sama istri saya ke sana, berdoa di sana, ziarah ya di sana. Saya berdoa di sana, ternyata benar doa saya langsung dikabulkan. Nggak lama dari situ istri saya hamil. Kemudian langsung saya dapat anak yang pertama ya, pertolongan dari Tuhan Yesus. Nah, kemudian nggak lama dari situ saya sempat mengalami sakit juga, karena ada konflik dengan keluarga dan teman-teman. Waktu itu saya sakit berat, sempat depresi berat ya. Waktu itu saya nggak bisa apa-apa di dada ini, hati dan pikiran itu gelap ya, di dada ini berat seperti ada yang mencengkram gitu. Saya nggak bisa apa-apa waktu itu, udah terkapar aja di tempat tidur waktu itu. Nah, itu sakit saya selama beberapa tahun, itu sakitnya lumayan lama. Nah, tiba-tiba saya dengar suara di telinga kiri saya. Waktu itu ada suara yang bilang, Tuhan itu baik katanya. Ya, suara itu bilang gitu. Nah, saya masih belum sadar gitu, masih cuma dengar suara itu. Kemudian gak lama dari situ ada temannya istri saya nelfon. Katanya dia mau berobat, dia lagi sakit, mau berobat ke Gereja dan Candi Hati Kudus Tuhan Yesus di Yogyakarta itu, yang kemarin, yang waktu itu saya datang ke sana.
Dia mau berobat di sana, katanya di sana ada Romo yang bisa menyembuhkan, katanya ada karunia menyembuhkan dari Tuhan Yesus gitu. Nah, akhirnya saya coba balik lagi ke sana. Saya janjian sama Romo itu, saya telepon Romo itu, janjian, kemudian saya pergi lagi, balik lagi ke gereja dan Candi Hati Kudus Tuhan Yesus di Yogyakarta itu. Nah, waktu datang ke sana saya berdoa dulu di sana di candinya, Candi Hati Kudus Tuhan Yesus ya. Kemudian saya mandi, sebelum berdoa saya mandi, ada pemandian rohani juga, saya mandi rohani di sana. Nah, siangnya waktu itu baru saya ketemu Romo itu, Romo Utomo namanya. Saya ketemu Romo, kemudian didoakan selama 15 menit ya. Dia bilang katanya di badan saya ini ada roh jahat, makanya kamu sampai depresi kayak gitu, depresi berat. Ini ada roh jahat yang harus diusir katanya. Nah, udah selesai didoakan, kemudian saya suruh berdoa lagi di Candi Tuhan Yesus. Saya berdoa lagi ke sana. Kemudian udah selesai, waktu itu saya pulang. Nah, nggak lama dari situ ada mujizat, benar sembuh lagi saya. Di dada saya ini ada kelepasan, kelegaannya. Tadinya seperti ada yang mencengkeram gitu, hati, pikiran gelap, panas gitu, marah-marah mulu, nggak terkendali gitu, nggak ada damai, sakit di dada ini, sakit rasanya kayak mau mati gitu. Nah, tiba-tiba lepas itu bebannya semua, ringan, sejuk, ya damai gitu. Nah, kemudian ada perubahan hidup di hidup saya, jadi tenang. Kemudian saya mulai jadi belajar Alkitab, baca-baca Alkitab, jadi senang baca Alkitab. Kemudian dengerin khotbah-khotbah dari pendeta, dari Romo ya di YouTube. Waktu itu saya belajar, jadi belajar Alkitab saya. Kemudian belajar juga puji-pujian gitu, lagu-lagu rohani. Nah, dari situ saya percaya ini pertolongan dari Tuhan Yesus Kristus ya, yang menolong hidup saya. Tanpa Tuhan saya mungkin itu dalam posisi bahaya ya, karena udah sakit bertahun-tahun. Dan juga yang waktu masalah istri saya keguguran juga itu sempat stres kayak gitu ya, sampai depresi berat juga, ada masalah itu. Nah, semua itu saya ditolong Tuhan, diselamatkan Tuhan Yesus, dibebaskan, dilepaskan semuanya. Nah, dari situ saya baru percaya Tuhan itu ada ya, Tuhan itu baik, Tuhan itu yang menolong saya. Ya, saya percaya. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, luar biasa saudara kita ini kesaksiannya bahwa Tuhan itu menolong. Dan dari kesaksian ini juga kita tahu saudara, bahwa jangan sekali-sekali kita bermain-main dengan kuasa kegelapan. Karena jika sekali kita kena, maka kuasa itu akan terus mengejar kita, tinggal dalam diri kita, dan harus melakukan pelepasan, dan itu sulit saudara. Butuh energi yang luar biasa dan pertolongan dari Tuhan juga. Oleh karena itu Efesus 6 ayat 12 berkata, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia dan yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Amin. Kita sebagai orang Kristen saudara, musuh kita bukanlah sesama kita manusia. Musuh kita bukanlah orang yang membenci kita, bukan. Musuh kita itu adalah roh-roh jahat. Amin. Penghulu-penghulu, penguasa-penguasa, dan roh-roh jahat. Amin saudara. Kita yang sudah mengenal Kristus, mari kita pakai kuasa Tuhan untuk menghalau segala roh-roh jahat. Dan bagi saudara juga, bagi kita semua, jangan pernah sekali-sekali kita datang ke orang pintar atau apapun itu yang berkaitan dengan roh-roh jahat. Karena sekali kita menyerahkan diri, maka selamanya akan diikuti, kecuali kita bisa melepaskan melalui kuasa Allah. Dan itu juga membutuhkan effort yang lebih. Amin saudara.
Baiknya kita menyerahkan diri kepada Yesus, kepada Roh Kudus, agar Roh Kudus itu yang tinggal dalam diri kita. Roh Kudus yang menuntun diri kita. Amin. Dan Lukas 5 ayat 32. Aku datang bukan untuk memanggil orang yang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Amin. Tuhan datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Seperti kesaksian saudara kita ini, yang dahulu belum mengenal Allah, tapi Tuhan datang menyadarkan mulai dari perbuatan-perbuatan yang salah, bahkan Tuhan juga menyembuhkan sakit penyakit yang disebabkan oleh roh jahat tersebut. Amin, saudara. Marilah kita tetap pegang teguh firman Tuhan, dan melalui kesaksian ini bisa menjadi peneguh iman kita. Amin. Saya pikir cukup untuk hari ini kesaksian kita. Saya Amron Sitinja, salam dari Khotbah Pendeta. Sampai jumpa di kesaksian-kesaksian berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.